Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi bertemu dengan saya untuk belajar dengan materi kelas 5 yaitu IPA tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini adalah bagian satunya. Nanti jangan lupa untuk dilihat untuk di bagian keduanya karena saya akan membahas secara lebih detail tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari fungsi dari pencernaan kita. Nah, pencernaan manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, beberapa tahapan pencernaan antara lain yang pertama adalah proses masuknya makanan melalui mulut. Dan yang kedua, proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Untuk yang ketiga, menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih kecil. Artinya, makanan dipecah-pecah kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, bagian dari tubuh biasanya diserap oleh pembuluh darah kapiler yang ada di organ pencernaan kita. Untuk yang kelima, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, tentunya ini dilakukan oleh usus halus. Dan yang terakhir adalah proses pengeluaran sisa makanan. Nah, inilah beberapa tahapan dari pencernaan manusia. Nah, pada bagian ini kita belajar mengenai organ pencernaan. Nah, seperti di sebelah kanan sudah saya berikan beberapa gambaran tentang pencernaan manusia, dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, menuju ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Sekali lagi ya, kita cermati satu persatu. Bagian dari organ pencernaan kita dimulai dari mulut. Mulut berfungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, setelah makanan kita kunyah, kemudian nasi masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan berfungsi memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Sekali lagi ya, gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong meremas makanan agar menuju lambung. Nah, pada bagian ketiga adalah lambung. Nah, ini yang bentuknya seperti ini. Seperti kantong yang menyimpan makanan kita. Lambung berfungsi untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Artinya di dalam lambung ini juga dihasilkan enzim dan juga asam. Tentunya kita mengenal istilah asam lambung. Nah, itulah asam yang berguna bagi pencernaan kita. Tetapi jika asam lambung berlebihan juga akan tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, setelah beralih dari lambung, maka makanan akan menuju ke usus halus yang di bagian tengah ini. Fungsi utama usus halus adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Jadi, di dalam usus halus, nutrisi dan juga sari-sari makanan ini diserap. Selanjutnya, setelah dari usus halus, maka makanan akan menuju ke usus besar. Jika di usus halus terjadi penyerapan nutrisi dan sari-sari makanan, maka di usus besar terjadi penyerapan air dan juga garam mineral. Untuk selanjutnya terbentuklah yang namanya feses atau kotoran manusia. Selanjutnya feses akan menuju ke anus atau rektum terlebih dahulu, kemudian bagian akhir adalah anus. Fungsi anus adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, lalu pada bagian ini juga ada beberapa yang berwarna. Ada empedu, ada hati, dan juga pankreas. Lalu, apakah ada fungsinya? Ya, jadi empedu, hati, dan juga pankreas merupakan kelenjar akan menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan dalam proses pencernaan. Empedu, hati, dan juga pankreas ini akan membantu proses pencernaan yang dilakukan oleh organ-organ pencernaan yang secara langsung dilewati oleh makanan kita. Jadi, walaupun tidak dilewati makanan, namun pankreas, empedu, dan juga hati tetap berguna untuk membantu proses pencernaan. Oke, pada bagian berikutnya kita akan belajar mengenai pencernaan mekanis dan kimia. Apa itu pencernaan mekanis? Apa itu pencernaan kimia? Cara mudahnya, pencernaan mekanis itu ada organ yang bergerak secara mekanis, sedangkan untuk yang kimia dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Pencernaan manusia mengalami dua proses, yaitu proses mekanis dan juga kimiawi.
Proses mekanis artinya menggunakan alat-alat pencernaan seperti gigi, lidah, atau gerakan oleh dinding lambung. Sedangkan secara kimia, pencernaan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar dalam tubuh kita. Seperti tadi di bagian sebelumnya, ada hati, ada pankreas, dan juga ada empedu. Mereka menghasilkan enzim-enzim tertentu yang berguna untuk memecah materi-materi yang ada dalam makanan kita, sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, sekali lagi, alat pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, ini saluran pencernaannya diantaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Maaf ya, belum tertulis di sini. Kemudian, ada juga kelenjar pencernaan yang terdapat pada mulut, lambung, pankreas, usus halus, hati, empedu, dan lain sebagainya, seperti yang ada pada slide yang sebelumnya. Oke, demikian tadi sedikit tentang alat-alat atau organ pencernaan manusia, dan jangan lupa untuk melihat bagian keduanya karena saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang masing-masing organ beserta fungsinya serta apa saja yang terjadi dalam setiap organ tersebut. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.